Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam kepada seluruh Bapak Ibu Waalaikumsalam. guru di seluruh Indonesia. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita semua bisa mengikuti Vikon pada malam hari ini dengan tema membuat kuis interaktif kelas dengan kuisis. Tak lupa saya ucapkan salam hormat kami kepada Bapak Sri Wahono selaku instruktur Vikon pada malam hari ini. Tak lupa pula saya ucapkan selamat malam dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru yang telah berkenan bergabung pada malam hari ini dan meluangkan waktunya hadir bersama dengan kami. Terlebih dahulu, perkenalkan kami petugas Vikon pada malam hari ini. Yang pertama saya sendiri, Puji Fitrianti dari SMP Negeri 2 Mayang selaku host pada Vikon malam hari ini. Selanjutnya Ibu Kuwati Eskom dari SMKN 1 Purwokerto selaku moderator Vikon pada malam hari ini. Dan yang ketiga yaitu Bapak Setio Budi SPD dari SMKN Pring Surat sebagai presenter pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu guru hebat sekalian, untuk mengefisiensi waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Kuwati selaku moderator untuk memimpin Vikon pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Puji. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kuwati dari SMK Negeri 1 Purwokerto sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu jalannya Vikon yang dipresentasikan oleh Bapak Setio SMK Negeri Pring Surat. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Setio. Bapak Setio lahir di Temanggung pada tanggal 25 Mei 1981. Beralamat di Desa Diwa, Purwosari, Tegalrejo, Magelang. Pendidikan terakhir Bapak Setio adalah Teratas Sarjana Pendidikan Matematika. Pangkat atau golongan yaitu penata muda tingkat 1 atau 3B dengan jabatan guru pertama. Bapak Setio adalah seorang guru multimedia dan matematika di SMK Negeri Pring Surat. Mungkin itu sedikit mengenai kurikulum vitae dari Bapak Setio. Nanti akan ada penyampaian materi dan tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu guru hebat untuk mengisi absensi melalui link yang sudah kami share di chat. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Setio untuk berbagi ilmunya mengenai membuat kuis interaktif kelas dengan kuisis. Kepada Bapak Setio, kami persilahkan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan sehingga kita masih dipertemukan di training Vkom AGSI 2 ini. Ada Bapak instruktur dan Bu Puji dan Bu Kuwati yang telah membantu saya di malam hari ini, dan teman-teman guru hebat se-Indonesia. Salam kenal dari ini. Saya akan mempresentasikan ini dengan tema membuat kuis interaktif kelas dengan kuisis.
kita lihat ini yang slide kedua. Nah, yaitu membuat kuis online dengan Quizizz. Salah satu cara mengurangi kebosanan saat pembelajaran adalah dengan memberikan kuis kepada peserta didik, apalagi kuis yang diberikan secara online. Tentu siswa akan menjadi lebih bersemangat. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan tutorial lengkap membuat kuis online dengan Quizizz ini. Ini sebenarnya ada banyak situs yang menyediakan kuis online, namun salah satu terbaik menurut saya adalah Quizizz.com. Hal ini karena tampilan yang menarik dan pembuat kuis yang sangat mudah. Ini yang pertama, membuat akun di Quizizz.com. Kita masuk ke situs Quizizz.com, kemudian langkah kedua kita cari sign up. Setelah sign up, kita bisa menggunakan akun kita di Google dengan memasukkan email kita atau email yang sudah tertera di komputer kita. Langkah ketiga, jika berhasil sign up, maka ada tulisan teacher atau perhatikan gambar berikut. Ini teachernya, teachers dan parent. Nah, kita sebagai apa? Kalau kita sebagai guru berarti kita sebagai teacher. Yang ke langkah 4, ini pilih negara, masukkan kode pos, masukkan nama sekolah secara manual dengan cara klik find your organization, kemudian klik add organization, kemudian klik continue. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini ada country, zip postal codes, organization name, dan select organization. Kemudian setelah selesai membuat akun, langkah selanjutnya adalah langkah selanjutnya adalah membuat soal di Quizizz.com. Untuk itu, ikuti langkah-langkah di bawah ini. Langkah pertama, klik open quiz creator. Langkah kedua, let's create a quiz. Name, kemudian itu yang nomor 3 itu ada gambar, kemudian yang keduanya juga ada tulisan Inggris, itu bisa kita klik di situ. Kemudian keterangannya seperti ini. Masukkan nama kuis yang akan dibuat, misalkan kuis matematika dan desain grafis. Pilih bahasa yang digunakan dalam kuis. Masukkan gambar untuk kuis. Gambar ini boleh diisi, boleh tidak. Setelah selesai, klik save. Ini yang coba saya seperti ini tampilannya. Ini ada nama saya, icon yang sudah masuk, kemudian di samping sebelah kiri itu ada Quizizz. Nah, ini ada kuisku, kemudian semua kuisku. Nah, ini mungkin baru satu. Ini kita mencoba untuk ya icon saya yang di sini. Kemudian langkah yang keempat, kita dibawa ke halaman seperti di bawah ini. Kita bisa lihat seperti ini. Nah, kita bisa klik kreator untuk pembuatan pertanyaan. Nah, dari pertanyaan di sini, ini lengkap banget. Jadi ada equation-nya. Kalau di dalam matematika ada equation-nya, jadi tidak copy paste tapi langsung. Nah, ini tampilannya seperti ini. Quizizz editor. Nah, jadi pertanyaan pertama kita tulis, kemudian ada angka-angkanya yang bisa kita pilihkan di situ, maka di dalam layar tampak seperti itu. HP-nya akan muncul seperti itu. Single answer. Nah, ini ada keterangan yang di atas ataupun yang di bawah kalau nggak salah. Ini single answer adalah soal dengan satu jawaban benar. Multi select adalah soal dengan jawaban benar lebih dari satu. Kemudian untuk membuat soal, pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, pilihan keempat. Nah, ini kalaupun mau menghapus tinggal tekan tong sama aja. Kalaupun pilihan ganda itu menjadi 5, berarti kita bisa klik tambah kembali di situ.
Kemudian jawaban yang benar silahkan klik tanda centang di seperti ini. Di angka 7 akar 2. Nah, menambah option itu untuk ini untuk jawaban kita bisa menggunakan durasi. Di sini waktunya detik. Jadi 5 detik, 10 detik, 15 detik, 20 detik. Kalau dalam matematika mungkin sekitar 30 detik ataukah 60 detik itu sudah minimalnya sekian itu. Jadi sekitar 30 atau 60 itu minimal. Kan 1 menit berarti. Jika semua sudah selesai, klik save. Tampilan layar sebelah kanan adalah tampilan soal yang akan muncul di HP siswa. Silahkan buat soal sebanyak yang diinginkan. Jika sudah, silahkan klik finish quiz, kemudian isi grade dan choose relevant of subject. Grade untuk siswa kelas berapa, choose relevant subject, silahkan pilih quiz kita tentang apa. Jadi bisa kita klik kelasnya dulu. Cara memberikan soal kuisis kepada siswa, ini setelah kuis selesai dibuat, langkah kita selanjutnya adalah memberikan kuis tersebut kepada siswa. Berikut langkah yang harus dilakukan agar kita bisa memberikan kuis tersebut kepada siswa. Nah, di sini ada tampilan kalau begitu sudah selesai. Ini kuis matematika desain grafis, ini ada play live, testing HW, kemudian latihan. Bapak Ibu, guru yang hebat, jika masih ragu-ragu bisa klik latihan dulu. Di situ latihan sendiri. Jadi itu previewnya. Kemudian kalau kepingin mau di-share itu klik play live. Nah, dari play live itu muncul seperti ini, kuis matematika dan desain grafis. Ini yang saya buat ada 3 pertanyaan. Ini selenggarakan game. Nah, ini saya nyari fix your game mode itu adalah klasik. Saya pilih yang klasik. Kemudian advanced setting di sini pengaturan umum itu ada beberapa di dalamnya. Jadi Bapak Ibu bisa nyoba-nyoba sendiri. Di sini misalnya berapa kali murid dapat mengerjakan kuis? 2 kali. Kalau 1 kali ya berarti dia giveaway. Name factory hanya dapat yang menyenangkan di sini ya. Jadi nanti tunjukkan pertanyaan di game, tampilkan kepada siswa yang benar dari setiap pertanyaan. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu guru di sini ngeklik siswanya, nanti akan muncul jawaban yang benar. Nah, ada yang dimunculkan atas 3. Kemudian di sini saya kembali lagi. Setelah selesai dari pengaturan itu, baru kita klik selenggarakan game. Nah, maka ini sudah siap untuk di-share ke anak-anak dengan memasukkan bahwa perangkat anak-anaknya di HP itu adalah join my quiz.com. Kemudian baru masukkan kode gamenya di sini. Baru nanti saya lihat di sini ada yang sudah masuk ataukah belum. Baru saya klik mulai. Gitu. Ini mungkin hanya beberapa ini untuk jatah waktunya bisa 1 hari ataukah tinggal tergantung Bapak Ibu guru. Misalnya tanggal 28 sampai dengan jam berapa, ataukah tanggal 28 ini sampai hari Senin juga bisa. Nah, ini yang saya coba, saya menjadi peserta Quizizcom join. Nah, ini di sini saya tulis 833998 gabung. Nah, ini bisa kita klik gabung. Maka muncul soal kuis dari saya ini adalah seperti ini. Jadi anak-anak bisa langsung ngeklik dari pilihan gambarnya itu. Setiap siswa yang benar ataukah setiap siswa yang salah itu akan mendapatkan opini dari
game ini. Jadi kita nggak usah membuat, ini sudah dibuatkan dari sistemnya. Nah, ringkasannya ini nanti performalnya nanti bisa kita lihat ketepatannya berapa persen gitu. Jadi kita sudah langsung bisa lihat anaknya tersebut. Dari sini saya nyoba-nyoba untuk beberapa kali live. Ini ada beberapa. Jadi bisa dilihat di dalam file atau di dalam formnya ini, itu dari tadi kuisku, kemudian di bawahnya ada hasil. Bisa kita klik hasilnya. Setelah klik hasil, di sebelah kanan itu ada titik-titik. Itu bisa diklik. Maka bisa klik unduh Excel. Jadi untuk buat laporan atau buat nilai Bapak Ibu guru semua. Nah ini. Sebagai contoh seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Ini nanti nilai-nilainya sudah tertera di sini. Mungkin itu sebagai bahan referensi untuk membuat kuis. Di samping mungkin ada kuis yang menyenangkan, yang menarik seperti Kahoot. Nah, ini ada quizzes. Mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk di malam hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Kuwati. Monggo. Terima kasih kepada Bapak Setio yang sudah menyampaikan materi mengenai quizzes. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu guru hebat untuk bertanya, bisa melalui chat atau mengaktifkan audionya. Untuk pertanyaan, ini sudah ada yang bertanya, Pak, dari Ibu Rini Astuti, SMK Negeri 1 Purwokerto. Izin bertanya, bisakah quizzes yang kita buat kita pakai berkali-kali? Bagaimana cara menghilangkan data anak yang sudah mengerjakan tersebut? Silahkan Bapak untuk dijawab. Kalau untuk beberapa kali, ini bisa beberapa kali. Karena nanti kita bisa atur ini game sudah end atau belum. Jadi di sebelah kanan itu bisa diklik. Kemudian nanti kalau begitu selesai, data anak itu akan mengumpul di data anak yang awal. Sedangkan data anak yang kedua itu akan muncul di Excel kembali. Jadi season, artinya season 1 ataukah season 2 gitu. Yang bisa saya amati. Berarti bisa ya Pak, dengan cara dikontrol ya, diatur terlebih dahulu. Ya. Begitu ya. Nah, okay. Baik, bagaimana Bu Rini? Mungkin seperti itu jawabannya. Kemudian, oh baik, terima kasih Bu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yulia Indrawati, apakah ada perbedaan quizzes dengan Kahoot? Silahkan Bapak Setio. Kalau yang saya tahu untuk Kahoot ini, memang di fasilitas Kahoot ini kalau untuk equation-nya yang saya lihat di situ, equation-nya kita harus ngopi ya, istilahnya ya, ngopi atau template. Sedangkan di sini itu equation-nya sudah langsung muncul. Kemudian image-nya pun juga bisa langsung kita tarik di situ. Kemudian kalau quizzes ini bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Artinya siswa cuman hanya dengan ponsel itu pertanyaannya sudah ada di situ. Sedangkan Kahoot itu siswa harus melihat di LCD ataukah yang kita on-kan di situ. Mungkin perkiraan saya seperti itu karena kemarin saya nyoba pertanyaannya tidak muncul di HP di Kahoot itu. Oh, begitu ya Pak. Okay. Baik, untuk perbedaan mungkin kita bisa lihat dari question dan tempat ya, tempat pengerjaan ya Pak.
Baik, seperti tempat itu. pengerjaan dan ini apa ini kalau Kahoot mungkin saya belum menemukan dia bisa diunduh untuk hasil dari Excel-nya ataupun apa. Tapi kalau yang dari Quizzes ini bisa diunduh lewat Excel ini langsung di tempat kita nggak akan hilang gitu loh. Oh, begitu nih Pak. Bagaimana Oke. Ibu Yulia? Oke, komentar ya Bu ya. Halo? Halo? Ya, halo. Yulia. Silakan. Ya, saya Bu Yulia dari Jakarta. Maaf Pak, mau nanya. Berarti kalau Quizzes ini sama dengan Google Form ya Pak? Bisa dikerjakan di rumah? Bisa, Bu, bisa. Oh, berarti ada soal pembuatan soal untuk essay juga ya Pak? Bisa. Nah, saya belum mencoba untuk yang pilihan gandanya. Ini hampir sama Jadi seperti hampir sama. Google Form sama ya Pak? Dan ini Quizzes ini sebenarnya bisa diaplikasikan kalau punya Classroom, ini bisa masuk di Classroom, Bu. Oh, Google Classroom. iya ya. Seperti itu, Bu. Iya, iya Bu, makasih. Oh ya, baik Ibu Yulia. Kemudian ini ada tambahan dari Ibu Ida Mima. Mungkin Kahoot itu juga bisa diunduh laporannya, Pak. Dan memang pakai LCD untuk menayangkannya untuk Kahootnya. Ini juga ada tawaran nanti diajak main Quizzes, Pak. Oh iya, sebentar ini coba tak share. Bentar. Ya, Pak. Tak coba Baik, dulu. silakan. Untuk Bapak Ibu yang lain, silahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Kita menyimak sedikit sambil menunggu pertanyaan selanjutnya. Maaf Bapak Ibu, sebentar. Ini memang sinyalnya memang seperti ini, muyur-muyur. Kalau mau dicoba itu sudah saya share ke join apa ini? Klik nanti. Baik, mungkin lanjut pertanyaan dulu ya Pak. Halo, Bapak. Halo. Itu kalau mau dicoba yang ini Bu, di mana? Training Vcom AGSI 2 dicoba Bu, kalau mau dicoba. Boleh. Itu cuman baru 3 itu, dicoba aja kalau ini apa sih tujuannya? Karena mereka tidak saja di mana saja, yang penting mereka memiliki akses internet, bisa menggunakan gadget apa saja, mau itu HP, mau itu laptop, atau apapun yang penting menggunakan jaringan internet. Kemudian mereka bisa menganalisa sendiri kelebihan dan kekurangannya. Halo Bapak.
Ya, bisa pakai laptop, bisa pakai HP, bisa asal ada kuotanya aja. Oh, begitu nggih. Kita tidak perlu menginstal itu. Jadi enaknya di situ. Jadi kita langsung ke Quizzes gitu aja. Mungkin itu untuk kelebihannya ya Pak dari Quizzes. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Titi Endri Astuti. Pak, apakah skor di Quizzes itu bisa disembunyikan? Silakan Bapak Setio. Oh, di pengaturan itu ada Bu, skornya bisa disembunyikan. Hanya saja mungkin karena ini kuis, mungkin jadi seperti menang-menangan gitu loh. Biar lebih menantang gitu ya Pak? Ya, menang seperti Kahoot itu loh. Jadi Kahoot nanti dia ranking berapa, itu nanti dia naik gitu. Jadi kalau Kahoot ranking 1, 2, 3 nih. Nah itu. Nah ini pun juga sama, 1, 2, 3. Jadi nanti termasuk rank gitu loh. Jadi di atas itu. Jadi ya berarti untuk skor di Quizzes itu bisa disembunyikan, diatur ya. Diatur di seperti itu pengaturan. Baik, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Yulia. Apakah Quizzes ini hanya bisa membuat soal saja? Bisakah memasukkan materi pelajaran dalam Quizzes itu? Silakan Bapak Setio. Kalau ini diperuntukkan untuk membuat kuis, jadi kalau materi mungkin bisa disatukan dengan Classroom ya, Google Classroom gitu. Begitu nggih, Bu Yulia. Dicoba mawon nanti disangka. Baik, ini ada pertanyaan lagi Bapak. Sebentar. Ternyata banyak sekali pertanyaan. Ya. Apakah Quizzes ini dibuka dengan menggunakan web browser? Untuk Android minimal versi berapa untuk bisa menjalankan Quizzes ini dengan lancar ya Pak? Ini pertanyaan dari Ibu Dinda Ani. Silakan Bapak Setio. Kalau masalah Android, ini Android saya ini juga sudah last update. Itu Android 6 aja masih mampu. Gitu. Jadi bisa dijalankan di Android yang paling rendah pun kayaknya masih bisa. Dan memang Quizzes ini langsung masuk ke ini. Jadi kita langsung ke web browsernya di sini. Jadi langsung Quizzes.com gitu aja. Begitu ya Pak. Berarti untuk Quizzes ini bisa dijalankan di Android yang paling rendah. Paling rendah. Punya saya ini tahun 2000 berapa ya? 2014, 2015, Bu. Oke. Baik, seperti itu jawabannya. Pertanyaan lagi Pak. Untuk Quizzes itu seperti Kahoot ya Pak, tapi bedanya ini bisa jarak jauh. Begitu Bapak? Silakan Bapak. Bisa. Ini jarak jauh bisa Bu. Bisa ya, berarti hampir sama dengan laporan enggak sayang, laporan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Kita beri kesempatan bagi yang ingin bertanya lagi. Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan Ibu.
Saya mau bertanya, tadi kan kuisis itu Ada? sama Ada dengan laporan? kakak dulu ya. Berarti untuk menilai Laporan dulu, Kak. melihat hasil siswanya hanya 1, 2, 3 saja hasil akhirnya atau gimana gitu kalau kuisis? Terima kasih. Kalau nanti yang ikutan Monggo, Pak itu Safir. banyak, berarti ya, kalau yang ikutan banyak, maka di Excel pun itu akan muncul banyak, Bu. Gitu. Jadi Begitu. dia seperti database gitu, Bu. Ini kemarin saya nyoba pakai Android, kemudian saya nyoba juga pakai S3, itu 2 langsung masuk. Kemudian 1 lagi masuk juga, berarti 2 pun masuk, 3 masuk, 4, 5 itu masuk di Excel itu. Begitu, Ibu? Baik, silakan. Barangkali Melihat masih ada hasilnya? Bapak Ibu. Melihatnya di mana tuh Bu? Saat ini nggak lihat hasilnya. Gimana, Bu? Melihat hasilnya per anak tadi kata Bapak ada yang di Excel itu lihatnya di mana caranya? Ini nah, sebentar, Bu. Nah ini, Bu. Di sini, jadi pas ini yang pas saat sedang live ini ada live 1, 2, 3 yang ikutan siapa? Ini pas kita mulai 0, ya ini hanya 0%. Kemudian ini live yang 1, saya nyoba 1 kali itu tertampil total pemain 1. Ini yang ketiga, ini total pemainnya 3, Bu. Kemudian yang keempat itu 1. Nah, dari yang kita klik, maka kita bisa klik hasil ini di sini. Ini kuisis. Nah, ini di sini Ibu bisa menemukan hasilnya. Setelah kuisku, bisa klik hasil. Setelah diklik hasil, maka bisa ya di sini. Jadi di sebelah kanan itu ada titik-titik, itu bisa diklik, kemudian diklik unduh Excel. Nah, tampilan Excelnya seperti ini, Bu. Nah, ini memanjang. Mohon maaf, nanti kalau Ibu bisa praktekkan sendiri, ini ada nilainya di sebelah kiri dan kanan itu. Gimana, Bu? Halo? Bagaimana Iya, Ibu, ada iya, Pak. tambahan? Iya. Cukup dulu, Bu. Terima kasih, Pak. Ibu. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maaf Bu, izin bertanya. Monggo. Ya, Pak, mau nanya, apakah kalau kuisis ini yang membacakan soalnya itu ada suaranya ya, Pak? Buatan, Bu. Ini kan misalnya saya langsung klik kuisku ini ya. Jadi nah ini di sini, ini bisa kita klik kuis ini. Nah ini. Ini nanti kalau gabung cuman klik play live. Kalau suaranya cuman kayak seperti Kahoot itu, Bu. Oh, Jadi enggak, jadi soalnya seperti tadi ya. Soalnya tadi ada teman saya, Pak, pakai kuisis campur gitu, Pak, sama Google Class, kuisis.
terus satunya lagi menggunakan Zoom. Nah itu ada yang membacakan soalnya Pak, makanya saya mau nanya apakah bisa, apa itu merekam sendiri yang membacakan soal gitu. Biasanya belum bisa. Digabung-gabungkan lewat Zoom, kemudian Iya, digabungkan lewat kelas itu. bisa. Iya, makanya kayak Ya. seperti ini FFC ini gitu digabung 3 aplikasi gitu Pak. Tapi di situ saya lihat ada yang membacakan soal Pak tentang kuisisnya. Nah, Nah, yang membacakan itu apa dari kuisisnya apa dimasukkan suara gitu ya Pak? kurang tahu ini belum saya temukan, Bu. Oh ya. Nah, Iya. oke. Kalau setahu saya memang di Zoom Mana ya Pak penggunaan kuisis sama Google Form Pak? pripun? Lebih udah mana gitu penggunaan dari kuisis sama Google Form Pak? Google Form ya. Iya, lebih mudah mana gitu? Kalau Ya. Google Form ya hampir sama, Bu. Meh sama aja sebenarnya. Kita ngedit sama. Jadi kalau di sini misalnya seperti di Google Form itu juga anak-anak lebih mudah ini. Nah, misalnya yang kalau di sini langsung Bu, pertanyaannya bisa langsung tulis ini, kemudian formatnya, kemudian medianya di sini, tambahkan audio atau video mungkin bisa direkam di sini. Kemudian pilih jawabannya bisa diisi langsung di sini. Nah, ini ada berapa detiknya, Bu? Ini. Sedangkan untuk yang di Google Class, di Google Form itu per second detiknya itu tidak dibatasi, mungkin akan lebih cepat gitu ya. Iya. Kalau pengeditannya sama aja sebenarnya. Iya ya Pak. Yeah. Halo, halo. Gimana? Iya Pak. Gimana Bu Kuat ini? Sudah? Halo? Oh, ini ada pertanyaan lagi. Kelebihan kuisis dari Kahoot. Kalau kuisis ini salah satunya bisa diekspor lewat Undo Excel itu. Kemudian pas saat kita memakai Kahoot, untuk pesertanya harus melihat ke LCD, Bapak. Itu. Sedangkan kalau Quizzes ini kita nggak perlu pakai LCD. Langsung kelihatan mata. Oh, ini Pak Pahal. Oh, mohon maaf Pak Pahal. Halo? Halo, halo. Halo? Nggih. Gimana Bu Kuati ini? Bu Kuati? Halo? Ya, halo. Nggih. Halo, Bapak. Nggih. Halo, halo. Dengar suara saya? Halo. Nggih. Halo, halo. Halo, Pak. Nggih. Halo, halo. Ada suaranya, Pak? Ada Bu. Suara saya Ada, juga nggih? ada Bu. Baik, silakan Bapak Ibu. Ada. Monggo yang masih ingin bertanya.
Bisa bertanya lagi nggak, Pak? Monggo, Bu. Halo? Iya. Pak, Iya. maaf, tadi kan saya terlambat masuknya. Bisa diulang Iya. sebentar aja, Pak. Dari awal sebentar aja sekilat. Oh, Boleh nggak, iya. Pak? Iya. Boleh. Iya, ya, mumpung kosong nggak ada pertanyaan lain. Iya, makasih, Pak. Oke. Ini sebentar. Ini yang langsung langkah kedua nggih, Bu, nggih. Nah ini langkah yang pertama itu Ibu ke situsnya Quizizz.com. Kemudian kita bisa sign up. Nah, ini kita langsung memasukkan akun email kita aja kok, dan passwordnya. Atau kalau misalnya passwordnya dan emailnya kita udah ada di situ, kita bisa klik langsung emailnya. Nanti kalau berhasil, itu tuh nanti ada tulisan seperti ini, teacher, student, parent. Kemudian setelah itu pilih negara atau kode pos. Nah, ini bisa dipilih sendiri di situ. Tampilannya seperti ini. Country-nya mana, zip code-nya mana. Sebenarnya ini langsung di skip, kayaknya bisa ini. Ini langsung, kalau yang sekarang langsung. Setelah selesai, ini nanti baru kita membuat quiz creator. Nah, di sini nanti akan klik create gitu. Maka nanti bisa image-nya bisa ditambahin, kemudian namanya, kemudian language-nya, dan nanti save gitu aja. Nah, ini bisa setiap setelah akan kita tayangkan ke siswa, bisa kita kasih judul. Misalnya di sini, tertera di sini kuis matematika dan desain grafis. Nah, ini nanti kalau ada yang lain, kuis yang lain, bisa kita klik lagi. Gitu. Suatu saat mau diulang kembali, kita klik kuisnya ke. Kemudian pertanyaan seperti ini, munculnya seperti ini. Nah, pas ngedit, maka akan menjadi seperti ini, Bu. Pas pilihan yang benar, maka centang warna hijau yang sebelah kiri itu, Bu. Kemudian yang di sebelah kanan akan tertera teleponnya itu, atau gambar ponselnya yang akan kita tuju. Kemudian nanti ada, kalau misalnya ini bukan dalam bentuk quiz, mungkin Ibu bisa menggunakan multi select. Jadi 1, 2, 3 atau paling yang benar itu yang mana, bisa pilih lebih dari satu. Kemudian pilihannya bisa pilihan menjadi 4, mungkin kalau yang bahasa Inggris bisa jadi 4. Tapi untuk yang lain jadi 5, ini bisa. Kemudian waktunya itu per second, artinya per detik. Jadi 5 detik, 10 detik, 15 detik, 20 detik. Kalaupun misalnya quiz ini sebagai adu kecepatan, nanti Ibu bisa menggunakan kecepatan itu. Nah, ini kemudian setelah selesai dibuat, langkah selanjutnya memberikan kuis tersebut itu ini. Jadi bisa klik play live. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian bisa kita pilih modenya apa, klasik ataukah apa. Kemudian baru kita nanti pengaturannya bagaimana. Nah, ini sudah ada. Saya sudah setting bahasa Indonesia di sini. Nah, nanti peluang siswa mengerjakan satu kuisnya ini berapa kali. Kalau di Google Form, berapa kali pun dia mengerjakan, itu mungkin akan bisa dikerjakan. Kemudian name factory ini
Ini juga sama, kemudian dan seterusnya nanti bisa tunjukkan pertanyaan di game, tampilkan kepada siswa jawaban yang benar. Nah, ini bisa di off atau on. Kemudian ini baru setelah selesai, baru diselenggarakan game-nya. Nah, maka terakhir kita bisa share join system. Apakah di screenshot ataukah nanti di copy, nanti kita kasihkan WA ke anak untuk membuka join quiz call, kemudian masukkan kode gamenya itu. Nah, maka bisa diklik itu seperti token ya, nanti bisa klik gabung. Nah, nanti muncul seperti ini. Jadi sudah muncul seperti ini, kemudian nanti setiap jawaban yang benar atau salah nanti muncul animate dari apa ini namanya browser ini. Nah, ini nanti akan bisa kita lihat ringkasan pemainnya siapa. Nah, itu nanti bisa berapa, bisa kita tinggal kita lihat di situ. Nah, baru nanti bisa kita unduh Excel-nya di sini. Gitu. Ini itu gambaran dari saya, Bu. Gimana, Bu? Halo, halo. Baik, itu sedikit langkah-langkahnya ya, Pak. Ya, halo. Nggih. Ya, barangkali masih ada pertanyaan? Baik, mungkin sudah cukup ya, Pak? Sudah tidak ada pertanyaan dan berhubung waktu sudah lebih dari pukul 8 malam, kami cukupkan dulu. Matur nuwun, Bu Pating. Nggih, bagi yang tadi baru bergabung dan belum sempat menyimak bersama, mungkin untuk rekaman nanti kita share videonya melalui grup. Ini sedikit menarik ya, Pak. Seperti Kahoot. Jadi lebih menarik lagi jika yang join itu lebih banyak ya. Jadi lebih menantang. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu berbagi cara untuk membuat siswa lebih bersemangat dan mengurangi kebosanan pada saat pembelajaran menggunakan quizzes. Seperti itu. Terima kasih yang senantiasa tetap bergabung di room ini. Juga kepada Bapak Setio yang sudah memberikan materinya. Kemudian untuk waktu saya kembalikan kepada Ibu Puji. Terima kasih kepada Ibu moderator, Ibu Wati, dan kepada presenter kita pada malam hari ini yaitu Bapak Setio. Luar biasa sekali materi yang disampaikan pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelaksanaan Vicall pada malam hari ini sudah selesai kita laksanakan. Terima kasih setinggi-tingginya lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang masih setia bergabung bersama kami sampai dengan pada detik ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak pemateri atau presenter pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan terlebih untuk anak-anak didik kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu.